Mereka balik mengecam dan menuduh pihak Ashanti telah menghapus chat WhatsApp milik Ayu saat ponselnya dirampas oleh pihak manajemen Ashanti. Pemirsa Silet, konflik hukum antara Ashanti dan mantan karyawannya Ayu Khoirun Nurisa mencapai babak baru dan semakin panas. Setelah sempat membuat kehebohan dengan melaporkan Ashanti ke polisi, Ayu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia resmi ditahan oleh penyidik Polres Tangerang Selatan menyusul penetapannya sebagai tersangka. Penahanan Ayu dilakukan sejak akhir pekan kemarin dan direncanakan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan atas laporan Ashanti, yakni kasus dugaan penggelapan. Ayu diduga memasukkan dokumen dan tanda tangan Anang Hermansyah. Lalu benarkah Ayu telah mengakui perbuatannya dan ia berdalih melakukan hal tersebut karena dorongan kebutuhan menopang hidup keluarga besarnya? Meskipun demikian, pihak Ayu meragukan jumlah kerugian fantastis 2 miliar rupiah yang dilaporkan oleh pihak Ashanti. Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Bahwa klien kami ini telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Telah resmi ditahan atas dugaan terkait pemalsuan dokumen. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan itu. Saudari Ayu mengakui atas kehilafan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Tanda tangan Mas Anang yang dipalsukan. Kalau dari keterangan dari Saudari Ayu itu karena kebutuhan untuk menopang keluarga besarnya. Pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Cara yang digunakan sekarang ini ya zolim. Di sisi lain, Ashanti menyambut baik penahanan Ayu. Ashanti meyakini laporannya sudah matang secara bukti dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ia bahkan sempat menyindir gugatan 100 miliar rupiah yang dilayangkan Ayu sebelumnya yang kini justru berujung pada penahanan dan dinilai tidak realistis. Tak berhenti di situ, Ashanti dan tim rencana melayangkan gugatan balik kepada Ayu. Mereka merasa dirugikan dan jika dihitung kerugian itu melebihi angka 500 juta rupiah. Meskipun kini nasibnya di ujung tanduk, namun kubu Ayu Khoirun Nurisa tidak tinggal diam. Mereka balik mengecam dan menuduh pihak Ashanti telah menghapus chat WhatsApp milik Ayu saat ponselnya dirampas oleh pihak manajemen Ashanti. Pada prinsipnya kami menyambut baik karena kepolisian sudah bertindak objektif dan baik untuk melakukan satu laporan kami. Ada laporan tentang UITE, ada laporan tentang pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada laporan tentang hak kekayaan intelektual. 100 miliar, aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur. Dan terindikasi WhatsApp-nya dihapus, WhatsApp-nya Ayu dihapus. Bahaya loh. WhatsApp orang, di handphone orang dalam penguasaan mereka, itu dihapus. WhatsApp dihapus itu tidak. Lawyernya sendiri atau Ayu mengakui pada saat dikembalikan HP-nya, WhatsApp-nya masih aktif. Sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Yang ini nggak bisa, pakai cara ini. Hantam aja semua cara, gitu kan nggak bisa ya. Setali 3 uang dengan Ashanti, aktris FTV Nadia Almira juga tengah berkasus hukum dengan drama yang cukup pelik, bahkan berlangsung sejak 12 tahun lalu yang kembali memanas.
yakni kasus kecelakaan dengan korban bernama Adnan, masih belum menemukan titik terang. Kekecewaan Nadia memuncak saat mengetahui bahwa pihak keluarga Adnan nyatanya telah melaporkan dirinya ke polisi. Padahal sebelumnya kedua belah pihak disebut telah mencapai kesepakatan damai. Bahkan Nadia sudah kembali memberikan uang bantuan. Namun keluarga Adnan malah melaporkan dugaan kabar bohong dan fitnah yang dilontarkan Nadia Almira dalam sebuah podcast. Keluarga Adnan merasa pernyataan Nadia di media telah memicu hujatan bertubi-tubi dari warganet sehingga mereka memilih menempuh jalur hukum untuk meluruskan fakta. Mediasi yang digelar polisi di Satlantas Jakarta Timur, sayangnya ketegangan yang terjadi selama pertemuan membuat proses mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Dan kini Nadia pun mengaku bingung apa yang diinginkan keluarga Adnan. Memang dari mereka kayaknya masih ada yang ngeganjel, masih ada yang belum selesai. Dan kita nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Kan kemarin nuntut muncul sudah, nuntut datang, sudah datang. Nuntut komunikasi, sudah ada komunikasi. Terus nuntut bantuan sudah juga, walaupun jumlahnya mungkin nggak banyak ya, nggak bisa kayak dulu lagi, tapi sudah. Ya saya nggak ngerasa ngefitnah, saya nggak ngerasa saya bohong, saya cuma bicara apa yang saya ingat aja. Korban ini kan cacat dari awal kita berharap ini gitu, kita berharap kan supaya korban ini dapat dibantu lah untuk biaya pengobatan segala macam. Kita menunggu tunjukkan dong, kan nggak bisa hanya lip saja nih. Niat baik ini, saya mau kok membantu segala macam, tapi hanya statement, oh nggak bisa. Menyikapi langkah hukum yang diambil oleh keluarga Adnan, kini giliran Nadia Almira dan tim kuasa hukumnya yang mengambil sikap tegas. Mereka bertekad akan melaporkan balik keluarga Adnan. Keputusan ini diambil karena Nadia merasa sangat kecewa dan tidak terima dengan sikap keluarga Adnan yang berbalik arah. Padahal sebelumnya telah terjadi perdamaian. Merasa nama baiknya tercemar dan dituduh menyebar fitnah, ia pun kini sudah menyiapkan bukti-bukti lengkap. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk melaporkan balik pihak keluarga Adnan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tak hanya itu, Nadia juga mengaku adanya pengancaman yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Jadi dugaan pencemaran nama baik, dugaan fitnah. Jadi ada beberapa pasal nanti yang akan terkait. Ancaman ada, cuman waktu itu memang ada beberapa yang saya baca yang isi DM-nya mengancam. Setelah itu saya nggak baca lagi. Jadi saya nggak buka-buka lagi DM karena saya takut ya baca DM yang isinya ancaman itu. Ada resmi kita dan status kita korban. Mana kepastian hukumnya dari LP ini? Buktikan, tunjukkan dong. Meninggalkan peliknya konflik Nadia Almira dengan keluarga Adnan, di lain kisah, kehidupan Aziza Salsya pasca resmi bercerai dari pemain bola Timnas Pratama Arhan kini masih terus menjadi sorotan publik. Apalagi belakangan ini, Aziza dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan sosok pria bernama Nadif Zahiruddin. Keduanya pun semakin seiring terlihat bersama seperti saat bermain pedal. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra, terutama karena status perceraian Aziza dan Arhan yang bisa dibilang masih sangat baru dan masih masa idah, yakni 90 hari pasca bercerai sejak 29 September 2025. Andre Rosiade, ayah dari Aziza Salsya, akhirnya angkat bicara. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet saat membuka usaha barunya di bidang kuliner, Andre yang juga merupakan anggota DPR itu menyebut bahwa hubungan putrinya hanya sebatas pertemanan biasa. Ia menganggap bahwa hal tersebut cukup wajar, sebab Arhan sendiri juga sosok yang memiliki banyak teman. Orang berteman kan boleh-boleh saja. Nggak ada orang berteman ya, kan berteman wajar-wajar aja berteman. Berteman kan ada, Arhan juga banyak temannya juga. Tak hanya itu,
Andre pun buka-bukaan mengenai berakhirnya pernikahan Aziza dan Arhan, sosok yang dulu ia sebut sebagai menantu kesayangan. Dirinya menyatakan bahwa perceraian anaknya telah diputuskan secara resmi oleh pengadilan. Sebagai orang tua, Andre mengaku telah mengingatkan berbagai hal kepada Aziza, termasuk pentingnya kesabaran dalam membina rumah tangga, mengingat Aziza masih tergolong sangat muda. Kan udah ada putusan pengadilannya. Saya rasa kan dia udah tahu bagaimana menjalani hidup, ya tentu kita sudah mengingatkan berbagai hal sama Aziza. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Mencekam, lapangan pedal ambruk, pengunjung panik berhamburan, termasuk para selebritis yang akan bertanding. Di tengah demam padel yang tengah melanda masyarakat, termasuk di kalangan selebritis, sebuah insiden mencekam justru terjadi kemarin. Saat atap sebuah lapangan padel di kawasan Jakarta Barat tiba-tiba saja ambruk usai dihantam hujan dan angin kencang. Padahal di lokasi tengah digelar pertandingan padel para selebritis. Ambruknya atap lapangan sontak membuat puluhan penonton serta para selebritis yang tengah bertanding seperti Tasya Farasya, Desta, Tia Arista, serta sederet selebritis lainnya berhamburan keluar lapangan guna menyelamatkan diri mereka masing-masing. Momen mencekam ini pun sempat diabadikan oleh Tasya Farasya yang sudah sempat bertanding. Wah, semua sih. Oh my god. Yang terkuat. Kita nggak sampai main karena tiba-tiba qadarullah di lapangannya rubuh, guys. Itu benar-benar kayak film Final Destination, tiangnya tiba-tiba copot plok gitu, terus yang lain kayak plok rubuh, guys. Habis itu di lapangan tenisnya. Nah, gue lagi toilet, terus Putra nelfonin, emang ada suara pluntang, emang kayak gitu sih. Cuma gue pikir paling itu Thunder nggak tahu apa itu namanya. Ya itu. Terus Putra bilang, "Yang kamu di mana, Yang? Ini rubuh, Yang, lapangannya." Wah, aku langsung buru-buru keluar. Kaget banget, dan yang dikhawatirkan tuh teman-teman kan pada main di situ gitu. Jadi paling lebih mikirin itunya sih, ada korbannya kah atau so far sih katanya nggak ada sih. Emang aku diupdate juga dia dari grup itu karena teman aku ada yang di sana. Usai terjadinya insiden, pihak penyelenggara pertandingan langsung memberikan pernyataan resminya terkait insiden yang terjadi serta keberlanjutan pertandingan. Di momen tertraumatize gue di lapangan pedal. Tadi kita udah denger kan, hujannya kenceng banget. Anginnya kencang. Anginnya kenceng, mana di atas ada kipas, terus gentengnya udah gerak-gerak. Awalnya kita kira petir doang. Kirain kipas jatuh, kipasnya udah kelihatan jatuh di lapangan tenis. Kipas jatuh, habis itu mulai ambruk. Di situ semua orang udah mulai panik kan, padahal awalnya cuma ngeliat doang, ini udah kelar kok. Tiba-tiba pas kita lari, kita ngambil tas, makin parah lagi. Iya, ada itu salah satu yang aku suka juga sih sebenarnya courtnya.
Ya ini aja lah, maksudnya ya prihatin aja. Kebetulan saya yang sedang ada di meja turnamen, itu posisinya tuh meja turnamen itu menghadap ke lapangan yang roboh. Jadi benar-benar meja turnamen kita tuh sama tribun itu deket banget. Jadi pas hujan itu sekitar pukul 1, jam 1-an itu pas kita lagi mau makan siang, tiba-tiba ada angin, kemudian di tribun itu ada suara kayak sobek gitu. Terus habis itu setelah suara sobek, kita langsung evakuasi penonton-penonton yang di tribun. Dari tim kita suruh mikrofon masih nyala, semuanya pada disuruh keluar semuanya. Kemudian setelah udah pada turun baru ada suara patah, kemudian roboh. Semua itu ada salah satunya Desta, Tasya Farasya, terus Valentino Jebret, terus Rio Dewanto dan Kak Atika Hasiolan, terus Rizky Kinos, banyak sih Mas. Iya pasti sih hati-hati kayak, tapi kan yang namanya musibah kita nggak pernah ada yang tahu ya. Paling ya apa yang harus kita lakukan aja sih yang memang harus jadi concern kita. Selain ambruknya atap lapangan padel, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan banyak pohon yang tumbang di seputaran kawasan elit Jalan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahkan pohon tumbang sempat menghantam sebuah mobil mewah yang kabarnya sampai menewaskan pengemudi mobil tersebut. Suasana dan keadaan mencekam itu sempat pula diabadikan secara langsung oleh Atta Halilintar saat hendak pulang ke rumahnya yang juga berlokasi di kawasan Pondok Indah. Wah, Allahu Akbar. Ini akarnya copot. Akarnya copot loh. Masya Allah, semoga nggak ada korban. Nggak bisa jalan guys, keluar rumah guys. Tumbang. Aku sih kita harus lebih hati-hati aja sih, lebih waspada sehari-hari kita dalam keseharian kita terhadap bencana alam. Kan kita nggak pernah tahu kan dengan apa yang terjadi. Lagi-lagi viral, Nisa Sabian dan Ayus mulai tampil berdua dengan perut Nisa yang terlihat makin besar dan komentar Riri Fairuz tentang kehamilan Nisa Sabian. Menepikan insiden mencekam ambruknya atap lapangan pedal, di media sosial lagi-lagi viral video Nisa Sabian dan Ayus Sabian yang tengah berada di sebuah toko karpet. Pasalnya, setelah sebelumnya Nisa saat di atas panggung dengan memakai busana yang longgar, kini di video terbaru perut Nisa terlihat mulai membesar yang menandakan kehamilannya. Netizen pun sontak mengkaitkan kehamilan Nisa dengan kabar grup Sabian yang akan hiatus. Benarkah keputusan hiatus grup Sabian lantaran usia kehamilan Nisha yang sudah mendekati saat melahirkan? Ini karya penutup perjalanan 1 dekade Sabian. Pernikahan Ahmad Fairuz terjadi pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Sah secara negara maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah secara negara maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Fairuz dengan Khairun Nisa. Mas kawinnya berbentuk cincin emas seberat 3 gram, ditambah lagi dengan uang sebesar Rp200.000. Sementara itu saat ditanya soal kabar kehamilan Nisha, Riri Fairuz, mantan istri Ayus, enggan berkomentar. Riri berdalih tidak ada kepentingan dirinya untuk tahu terkait kehamilan Nisa. Apalagi Ayus juga tidak pernah membicarakan hal itu dengannya lantaran memilih fokus membahas soal kedua buah hati mereka.
Nggak tahu, aku udah nggak tahu menahu. Tapi gimana menanggapinya kan? Kalau misalnya bener hamil, artinya kan anak-anak kan nanti bakalan punya adik dari. Ya nggak tahu. Bukan gimana tuh? Kan urusan aku. Nggak tahu ya. Hanya anak aku harusnya menceritanya, aku kan nggak ada urusan sama aku. Tapi siapa? Tapi Marini sendiri dengar nggak sih kalau memang mereka sudah menikah? Nggak banyak cerita, nggak banyak omong dan nggak banyak tanya sih. Lebih kayak kalau ngobrol, kalau cerita ya bukan anak-anak aja. Kalau lagi ada anak-anak juga jarang ke rumah, biasanya Ayu saja. Oh, jadi mereka berdua jarang ke rumah, nggak pernah ketemu. Berarti belum sampai ketemu sama anak-anak? Nggak tahu ya, aku nggak pernah nanya juga. Masalah rumah tangga Ayu sih, saya sebagai orang tua ya, kalau dia rumah tangganya langgeng ya kita bersyukur aja. Kalau dia seperti ini sih, ya sekarang saya dengar 2 minggu yang lalu sudah nikah, ya silakan aja tanya Ayusnya gitu.